Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Wahai para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang memiliki awal dan akhir. Karena setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Karena setiap awal pasti ada akhir. Karena setiap tawa pasti ada namanya kesedihan. Karena setiap kebahagiaan pasti ada luka. Semuanya memiliki akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya setiap kehidupan di dunia ini fana. Dan setiap yang bersifat fana itu hawadis. Dan setiap yang bersifat hawadis itu pasti memiliki akhir. Ia memiliki awal penciptaan dan ia memiliki akhir masa daripada penciptaannya. Wahai ketahuilah, kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk percobaan, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tingkat keimanan kita. Dan kita ditempatkan di dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat kita untuk menabur benih-benih kebaikan yang kelak akan kita tuai kembali di akhirat nanti. Setiap dari kita pasti akan yang mengalami namanya kematian, mengalami perpisahan dalam kehidupan dunia. Ruh yang berada dalam jasad kita bukanlah akan abadi di dalamnya. Tidak. Akan tetapi pada suatu saat nanti ketika tiba waktunya, kita semua akan dijemput ke hadapan Rabb kita. Dan itu adalah janji yang pasti. Setiap individual daripada kita, baik itu para nabi, rasul maupun hambanya yang biasa-biasa saja, semuanya akan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut linabluukum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap individual daripada manusia itu sendiri, setiap makhluk yang Allah turunkan di muka bumi ini akan merasakan yang namanya kematian, akan merasakan yang namanya perpisahan dan kehidupan dunia, perpisahan antara ruh dan badannya, antara ruh dan jasadnya. Pasti itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, setiap ciptaannya, irji'u ila rabbik radiyatan mardiyah. Pergilah ke hadapan Rabbmu dengan keadaan di mana Rabbmu ridho. Engkau ridho dan engkau diridhoi oleh Rabbmu. Yang mana insya Allah dalam keadaannya itu, kalau seandainya kita ridho dipertemukan oleh Rabb kita, dan Rabb kita ridho akan pertemuan tersebut, insya Allah Allah akan janjikan surga kepada kita. Gitu. Dalam perkara kematian, itu tidak ada yang namanya proses sakaratul maut yang sulit. Setiap dari kita pasti mengalami proses sakaratul maut. Lama dan cepatnya proses sakaratul maut itu tergantung individu kita ketika hidup di dunia. Karena tujuan daripada kita hidup di dunia adalah mazra'atul akhirah, untuk menanam dan menuai apa yang kita tanam itu kelak di akhirat nanti. Sedangkan keburukan dan kebaikan itu hanyalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia sebagai bentuk pilihan. Engkau akan pilih yang mana? Apakah engkau akan pilih jalan yang buruk untuk mencapai pertemuan dengan Rabbmu? Ataukah engkau akan memilih jalan terbaik untuk mencapai pertemuan dengan Rabbmu? Itu adalah pilihan daripada individual manusia itu sendiri. Oleh karena itu, banyak sekali manusia, jiwa-jiwa daripada manusia yang lalai kehidupannya di dunia, ketika Allah kirimkan utusannya untuk menjemput kembali dan dihadapkan kepada Rabbnya, maka jiwa itu menolak. Jiwa itu takut, jiwa itu bergetar atas kelalaiannya
ketika hidup di dunia. Ia melupakan Robnya. Ia merupakan tujuan akhirnya bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Darul Khuldi. Tubuhnya bergetar, menolak untuk dikeluarkan dari jasad, karena ia tahu ia akan mendapatkan jaza, balasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malik Yaumiddin. Ad-din, Yaumuddin itu bisa juga kita terjemahkan dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan, yang mana setiap amal, setiap perbuatan manusia di kehidupan dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita diridhoi dan kita ridho atas pertemuan kita dan Rabb kita kelak, maka senantiasalah berikan asupan kepada ruh kita berupa zikir, doa, kajian, pengajian, majelis ta'lim, serta senantiasa dekatkanlah diri kita kepada hidayah agama, agar kelak roh kita tidak kaget ketika sang utusan menjemputnya, agar roh kita ketika dicabut kembali, diajak kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan siap dan ridho akan pertemuan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukran wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.